Baik, pada pertemuan kali ini promosi kesehatan kerja dengan topiknya adalah evaluasi program promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, tujuannya memperbaiki program, ya, evaluasi yang dilakukan, pemeriksaan sistemik dan penilaian tentang keutamaan suatu inisiatif dan pengaruhnya, agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh mereka yang berminat dalam hal perbaikan atau efektivitasnya. Ya, manfaat dari evaluasi program kesehatan kerja ini, ya, yang pertama mempengaruhi pembuat keputusan dan penyumbang dana agar program tersebut dapat berlanjut atau sustainable. Ya, yang kedua, membangun kapasitas kelompok masyarakat dan melibatkannya. Ya, jadi ada masyarakat di luar dari perusahaan itu yang dilibatkan sebagai yang mendapatkan manfaatnya. Ya, membangun kapasitas. Kemudian memberitahu apa yang dapat bekerja dan yang tak dapat bekerja, ya, dibanding dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya nanti. Kemudian ada 6 langkah, ya, evaluasi program. Yang pertama, melibatkan stakeholder, ya, atau para pengambil kebijakan. Kemudian menggambarkan atau merencanakan program, ya, yaitu ada 3 komponen gambaran program. Yang pertama ada stadium program, yaitu di dalamnya pernyataan masalah dan model logik. Ya, stadium program minimal ada 3 langkah. Yang pertama, memahami masalah dan kebutuhan promosi kesehatan melalui penilaian risiko kesehatan atau survei yang lainnya. Ya, perencanaan dan implementasi. Kemudian fokus pada evaluasi. Ya, yang keempat, yang kelima, kumpulkan bukti yang tepat dan dapat dipercaya atau credible evidence base, ya, sebagai acuan. Ya, kemudian memberikan alasan bagi kesimpulan-kesimpulan kenapa perlu dilakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan. Kemudian evaluasi dalam promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, menilai. Apa yang dinilai? Objek interest program, ya, terhadap pencapaian nilai standar. Apakah program itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pencapaian. Jadi ada target dan ada pencapaiannya. Kemudian objek interest, misalnya, ya, peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku. Kemudian menurunkan risiko, ya, baik itu risiko penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja. Selanjutnya menilai standar, misalnya 25% pekerja stop merokok, ya. Kemudian 28% penderita taat program penurunan tensi atau tekanan darah, ya. Kemudian 10% tiap bulannya peserta mengikuti kegiatan fitness untuk kebugaran fisik. Kemudian isu penting dalam kesehatan kerja, ya. Selanjutnya PK3, meningkatkan kesehatan pekerja, ya, diutamakan kesehatan keselamatan dari pekerja. Kemudian cost efektif dari perusahaan itu. Tujuan evaluasi, ya, bisnis, ya, dari sisi bisnisnya adalah dana dan program PK3 efisien dan efektif, ya. Akuntability, tujuan PK3 tercapai. Kemudian ilmu dan aplikasi, ya, ilmu informasi bagi perusahaan dan pekerja dalam menentukan kebijakan, misalnya, ya, perubahan gaya hidup dan pemeliharaan kesehatan. Metode yang dilakukan sederhana dan murah, ya, ada yang sederhana,
dan murah. Kemudian ada yang kompleks dan mahal, ya. Kemudian tergampang yang dilakukan. Kemudian tujuan program itu harus jelas. Yang pertama harus meningkatkan kesadaran, perubahan perilaku dan menurunkan resiko, ya. Kemudian dasar perbandingan, ya. Kemudian pencatatan sederhana seperti statistik dan kajian epidemiologi. Tingkat evaluasi yang dilakukan, yang pertama evaluasi formatif atau pada proses, ya. Fokusnya pada cara melaksanakan program. Kemudian cara menilai kualitas dan kelayakan praktis. Misalnya brosur yang didistribusikan apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kualitas informasi, misalnya tentang program fitness, ya, kemudian kebugaran, apakah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian level instruksi dan cara mengajar disesuaikan dengan kondisi pekerja. Kemudian evaluasi pencapaian atau output. Fokusnya menilai efek dan kegiatan program. Misalnya perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, ya, profil faktor resiko. Jadi menekan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, ya, sehingga ya mampu menurunkan angka morbidity dan mortalitas pada usia produktif atau usia muda. Berdasarkan basis pengukuran, ya, ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Jangka pendek yaitu jumlah kursus yang diminati atau pelatihan yang diminati oleh pekerja. Kemudian jumlah sesi yang diikuti pada masing-masing pekerja. Kemudian peningkatan pengetahuan pekerja, kemudian peningkatan upaya pencegahan penyakit, ya, kemudian peningkatan pengendalian penyakit, peningkatan peserta senam atau senam aerobik atau kebugaran, kemudian penurunan pencegahan yang merokok, ya. Jadi jumlah kasus merokoknya semakin menurun. Kemudian penurunan konsumsi lemak. Kemudian untuk jangka panjang, apa yang mau kita ukur nantinya? Produktivitas dari perusahaan termasuk kesejahteraan dari pekerja. Kemudian absentisme atau absent rates, yaitu angka kehadiran kerja, ya. Kemudian klaim biaya asuransi, artinya bukan berarti mereka punya dana asuransi terus boleh setiap saat mereka harus sakit, tidak, tapi ya efektivitas penggunaannya. Kemudian incident rate atau severity rate-nya, atau angka kejadian penyakit atau kecelakaan kerja. Kemudian morbiditas dan mortalitas, salah satunya pada kasus PJK, ya, penyakit jantung. Implementasi program kesehatan kerja sebagai dasar pertimbangan adalah letak dari organisasi, ya, letak dari organisasi program kesehatan kerja di perusahaan. Kemudian alokasi sumber daya, baik itu sumber daya manusia dan sumber dana. Kemudian metode implementasi, ya, cara dalam pelaksanaan program. Kemudian metode pendidikan, ya, metode pendidikan dalam promosi kesehatan kerja ini lebih sifatnya persuasif, ya, dan promotif, preventif. Kemudian propaganda, insentif, ya, atas prestasi yang dicapai dalam pencapaian promosi kesehatan kerja. Kemudian etika dalam melakukan promosi kesehatan kerja. Kemudian ada beberapa metode dalam
pelaksanaan evaluasi program kerja ini yang pertama ada membuat pilot project ya, atau percontohan. Tujuannya untuk menilai kelayakan program yang berskala besar. Pelaksanaan, cara yang ditetapkan, metode yang ditetapkan, cara apakah sesuai dengan SOP atau standar yang ditetapkan. Kemudian dipilih kelompok tertentu sebagai sasaran di lokasi kerja atau unit yang terpilih. Ya. Kemudian evaluasi kelayakan, apakah sudah tercapai sesuai dengan target atau pencapaian yang diharapkan. Kemudian dapat diuji sebagai komponen program ya, atau bagian dari program. Ada yang bisa kita uji apakah efektif atau efisien terhadap peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku dari pekerja. Dapat disempurnakan sebelum ya, penetapan komitmen dan dana yang diturunkan. Metode tahap metode 2 bertahap ya, dengan atau tanpa didahului pilot project juga bisa dilakukan. Beberapa cara tahapan berdasarkan lokasi unit kerja, misalnya pada departemen-departemen tertentu ya. Kemudian di sini ada nilai plus dan minusnya. Plusnya apa? Beban kerja pelaksana program menurun, artinya mengurangi beban kerja ya, anggaran bertahap ya, umpan balik ke manajemen bertahap menuju perbaikan, jadi lebih bagus nantinya. Kemudian pekerja diberi kesempatan untuk berpikir ya. Negatifnya apa ya, tidak semua komponen atau pekerja terlibat ya, karena kurang terintegrasi antar komponen, jadi hanya sebagian dari pekerja. Sekaligus total program dibutuhkan komitmen manajemen level atas ya, mulai dari sumber dana, sumber daya manusia. Kemudian dibutuhkan evaluasi jangka panjang, yaitu 5-10 tahun. Evaluasi jangka pendek untuk penyempurnaan program nantinya ya. Kemudian nilai plusnya atau nilai positifnya, cakupan peserta program menyeluruh karena dia total sampling ya. Kemudian terpadu memungkinkan studi epidemiologi jangka panjang dengan tata populasi. Jadi keseluruhan pekerja mendapatkan kesempatan untuk dievaluasi. Kemudian efek negatifnya atau nilai negatif yang ditimbulkan ya, membutuhkan dana yang besar, kompleks ya, kompleks tambahan staf atau sumber daya manusianya ya. Kemudian fasilitas alat dan evaluasi ya. Kemudian pemantauan dan analisis yang kompleks. Jadi membutuhkan waktu yang panjang dan lama, sehingga beresiko untuk terjadinya bias atau tidak efektif. Terima kasih ya. Jadi sebagai kesimpulan kita hari ini bahwa evaluasi program kesehatan kerja atau promosi kesehatan kerja di perusahaan itu dilakukan ya untuk menilai apakah efektif program yang dijalankan atau tidak. Evaluasi dilakukan secara jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek berarti yang dinilai adalah terjadi perubahan-perubahan yang signifikannya kecil gitu. Tapi kalau jangka panjang terkait dengan produktivitas dan kesejahteraan dari pekerja. Nah, metode dilakukan ada berupa percontohan, kemudian ada bertahap dan ada berskala besar ya. Tujuannya dilakukan ini untuk memperkecil risiko terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja pada pekerja, dan meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan dari pekerja itu sendiri. Terima kasih.